2, 3. Halo semuanya, perkenalkan kami Saja. Ini bukan tentang kembar, tapi tentang Zahra dan Jahra. White nih Amel Tunggu, ada yang tunggu, nggak tunggu. beres nih Amel. Sepertinya saya pernah mendengar kata-kata seperti kata-katanya Tahu. kayaknya ada yang tidak izin nih. Oh my god, kita pulang. Bercanda ya guys. Oke. bercanda. Sebenarnya teman-teman sebenarnya terinspirasi dari segmen Aman ini. Ini bukan tentang tentang medis, medis, tapi ini melainkan soal Amanda dan Amel. Jadi apa nih? Oke, apa ini? Ya, apa nih? Oke teman-teman, akhirnya setelah sekian lama kita kedatangan tamu yang dulu terkenal dengan segmen Amanda. Amandel. Salah mulu. Oke, maaf. Amanda dan Amel. Akhirnya setelah sekian lama kakak Amanda dan Kak Amel bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Alhamdulillah. Untuk membahas Alhamdulillah. apa ini? Untuk membahas apa ini? kita akan bincang-bincang. Kita bincang santai aja, teman-teman. Ya, kita bincang-bincang Ya, santai. betul. Oke, halo Kak. Halo Gimana semuanya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Baik. Tuhan baik. Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Toleransi. Oke. Kamanda kesibukannya pada saat ini apa nih Kak? Karena berhubung Kakak sudah lulus dari SMA Negeri 1 Kolaka. Untuk kesibukan saya saat ini itu sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Wah, keren. Yang spontannya sih dibilang itu PSDKU. PSDKU itu kepanjangan dari Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang dimana kampus kami itu berpusat di kampus utamanya itu ada di Makassar. Di Makassar, tapi Tapi di Kolaka ini pemerintah daerah Kabupaten Kolaka membuka untuk kami para anak-anak Kabupaten Kolaka dan seluruh yang ada di sini membuka kampus untuk anak-anak Kolaka itu sendiri. keren. Kalau kamu sendiri apa nih Kak kesibukannya? Oke, untuk saya sih kan saya sekarang ini sudah berada di kelas 12 SMA. Nah, kesibukan saya itu kurang lebih belajar. Oke, Belajar. belajar. Saya Kayaknya untuk, nggak percaya kalau dia belajar. Oke. tapi saya belajarnya malam doang kok guys. Nah, kan sudah terbukti guys. Oke. POV-nya scroll TikTok 24/7. Iya, betul banget. Buat Apa lagi? bercanda. Apalagi nih? Apa lagi nih? Kak, saya mau tanya-tanya. Apa tuh? Ini Apa sebenarnya tuh? segmen Amanda. Iya. Inspirasi dari mana Dari, tadi Kak? kenapa bisa muncul Kenapa bisa muncul? segmen Amandel? Kenapa Iya. bisa tiba-tiba ada? Jadi kami oke. segmen Amandel muncul itu di saat saya menjabat di OSIS. Oke. Dan berapa bulan kemudian tiba-tiba Kita bapak terpikir. kita tercinta Oke. mengadakan podcast yang dibantu oleh kakak kita tersayang Kanca dan Hendra yang sudah mendukung podcast SMA Negeri 1 Kolaka sampai detik ini. Jadi Oke. Amandel terbentuk, Lahirlah Amanda Amandel. dan Amel. Yang Sebelumnya Kak, nama ini segmennya terinspirasi dari apakah dari kakak tercinta kita Kak Anca juga atau dari Kak Pure dari Kak. Pure dari Kak Amel dan kalau Kak itu sih kita sempat berbincang-bincang, diskusi-diskusi dengan Kak Anca dan Kak Indra di Pakbar, yang dimana tuh kita bilang, Pak, kita mau buat segmen, tapi namanya tuh belum kita tahu mau namanya seperti apa. Dan terbitlah kan namaku Amanda, Terus ini kan namaku Amel. Amel. Jadi tiba-tiba Pure Kak Anca bilang, bagus kalau ada segmen itu yang namanya Amanda dan Amel, dan Oke. lahirlah Amandel. Berarti dari ide Kak Anca. ide Kak Anca dan motivasi kolaborasi dari nama kita berdua. Betul. Oke. Apalagi nih? Kak, di segmen Amandel ini di dalam segmen ini kakak-kakak membahas tentang apa sih Kak? Kita ini kepo. Mungkin Oke. kalau Atau seperti itu seperti- jelasnya bisa dijelaskan sama Amel ya. Silakan Amel. Sepertinya dulu tuh kita punya banyak segmen. Contohnya kita sempat berencana untuk membuat segmen jalan-jalan keluar. Jalan-jalan Luas, cakupannya luas. Oke. Terus Terus apa lagi? apa ya?
tentang gaming juga gaming ya. Oh jadi bermacam-macam ya kak? Ya, Oke. bermacam-macam. Tentang dulu sih sempat tentang SBS, SBS, terus iya. tentang COVID dan Oke. bincang-bincang. Hangat lah tentunya. Ya, Oke. Apa lagi nih Iya. Kak Alia? Langsung ke topik bisa jadi kayaknya. Oke, oke. Boleh guys. Nah teman-teman, kak, mumpung kita lagi kumpul-kumpul di sini, kira-kira topik pembahasan yang bagus kita bahas itu apa ya, yang menarik Yang atau lagi booming-boomingnya Iya, yang sekarang, lagi Kak. tren-trennya sekarang gitu ya kak. Oke, menurut saya sih kayaknya kan yang sedang tren itu tentang remaja. Oke. Nah, kan remaja ini identik dengan hal-hal seperti stres, depresi, tapi Oh, iya overthinking iya. lah Oke, gitu. oke. Sebaiknya kita bahas tentang kesehatan mental aja nggak sih? Boleh Wah, sih, menarik. apalagi kan kalian ini kayaknya Gen Z deh. Ya, Oh, Gen Z. generasi. Generasi oke. Z dikit-dikit dimarahin mamanya. Depresi. Broken home. Oke. Merasa paling tersakiti. Merasa Tapi paling ada tahu kak yang tersakiti. baru-baru Apa begitu, sih? yang tentang isu-isu itu yang itu mahasiswa itu. Oh, yang Oke, set. silent, Oke, silent. itu. Pasti teman-teman di luar sana sudah tahu masalahnya ya seperti apa. Allah. Jadi Doakan yang terbaik saja. Oke, teman-teman, dari saran Kamel dan Kamanda kita akan membahas tentang kesehatan mental pemuda-pemudi saat ini. Pemuda-pemudi. Oke, tidak banyak dari kita yang terganggu kesehatan mentalnya karena faktor lingkungan. Mungkin dari itu bisa jadi itu dari teman-teman terdekatnya atau bahkan dari keluarganya. Nih Kaila nih, gimana nih? Ya. Gimana nih? Kaila nih. Ya berbicara tentang kesehatan mental ya kak. Menurut kakak nih, menurut pandangan kakak, kesehatan mental itu apa sih? kalau dari pandanganku sendiri ya teman-teman, kesehatan mental itu yang dimana kita sebagai generasi muda saat ini Ya. kayak tentang jiwa kita, Psikologis. jiwa psikologis kita yang mungkin orang Gen Z bilang saat ini tuh kayak muda letoy, Iya, muda Oke. letoy, Itu terus lemes dikit-dikit ya. Udah heartbreak dikit-dikit ya, gitu. mental home, Oke. jadi anak paling broken home gitu. Tapi kalau kesehatan mental sendiri itu sih sebenarnya yang paling penting tentang gimana cara Kita menghandle. kita menghandle kesehatan psikologis kita, jangan dibawa-bawa depresi. Oke. Apalagi kan saat ini tuh apalagi yang kayak kelas 12 kan lagi digencar-gencarnya dengan Iya, belajar. Persiapan SNMPTN, ujian, UTBK, UTBK. ujian. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Kamel? sendiri bagaimana? Kalau untuk saya ya kesehatan mental itu menurut saya sangat penting ya teman-teman, karena jika misalnya nih mental kita terganggu dan mental kita terganggu, Iya, terganggu. Oke. nah itu juga mungkin akan kayak merusak pribadi kita dan kedepannya pembelajaran kita pasti terganggu Iya, betul. bagi Iya, anak betul. sekolah. Oke, untuk masa depan, Dan iya. sangat penting juga untuk menjaga kesehatan mental kita untuk astagfirullahaladzim. Sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita karena jika kita mempunyai psikologis yang baik, kita punya pribadi yang baik, kita juga akan mudah dalam memilih kita akan memilih jalan yang baik juga. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman itu dia pandangan tentang kesehatan mental dari Kak Amanda dan juga Kak Amel. Selanjutnya apa nih Kak? Kamanda dan Kamel. Harus banget ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Ini apa? Kak, kita kan sebagai apa? Gen Z. Gen Z. Iya. Gen Z berapa watt? Oh, Gen Z itu Gen Z. Generation. Gen Z beda ya. Oke, kan kita pasti kalau misalnya ada ini cepat tersulut emosi atau apalah, atau mungkin kita yang apakah bahasanya Kayak cepat itu sekali cepat sekali emosi, marah emosi, gitu ya. ya. Mojo. Iya, mojo ya, Nah, mojo. apa-apa. Apalagi kalau udah dikasih uang sama mamanya, mojo nih. Kayaknya kayaknya Sarah nih kelakuannya Sepertinya nih. kamu pernah begitu Kamu ya. Tidak sih enak berbakti ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya nih apa? Back to the topic. Oke, guys. Kamanda dan Kamel, menurut dari ininya Kamanda dan Kamel, bagaimana sih caranya mengendalikan emosi saat lagi tersulut emosi atau kayak lagi puncak-puncaknya emosi begitu? Iya. Oke, menurut saya sih yang pertama itu ketika kita sudah tersulut emosi, kita harus berusaha menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, itu sangat penting saat-saat kita merasa emosi. Karena jika
kita sedang merasakan emosi, kita jadi berpikirnya kayak amburadul begitu. Kita tidak bisa berpikir dengan baik. Ya. Nah, yang kedua itu kita harus belajar melupakan dan memaafkan apa yang membuat kita menjadi emosi. Nah, dan yang ketiga itu ada tetap beribadah. Nah, jika kita jauh dari ibadah, jauh dari Tuhan, itu juga dapat membuat kita mudah emosi. Oke. Ya. Karena jika kita ibadah, hati kita kan adem, tenang, damai. ya gitu. Oke. Dari Kamanda, pandangan Kamanda. Amin. Ustazah. Amin. Ustazah ya. Doain yang terbaik. Amin. Oke, Kak, tadi kan kita sempat singgung tentang agama, selalu harus beribadah. Nah, apa sih? Ya, kan berhubung Kak Amel dan Kak Manda itu berbeda agama ya, teman-teman. Apa sih fungsi agama jika menurut pandangan Kak Amel dan Kak Manda jika sedang terbawa emosi? Jadi siapa duluan nih? Siapa duluan? Siapa duluan nih? Sut. Home Pimpa. Kamu Anda duluan deh. Oke. Kalau dari sisi agamaku sendiri nih teman-teman, kita kan di dalam kita punya kitab masing-masing kan beda tuh. Iya. Di dalam kitabku sendiri itu emosional itu menyatakan bahwa kayak kita orangnya yang kayak gampang marah, Iya, betul. gampang tersinggung, Iya. terus dan kalian juga tanyakan bagaimana sih cara mengatasinya di dalam agama kita sendiri masing-masing. Nah, cara mengatasinya itu tidak jauh-jauh yang namanya dari ibadah. Kita juga punya ibadah. Kayak mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa, terus membawa pikiran ke yang tenang-tenang gitu, positif. Terus kalau misalnya lagi emosi, usahakan itu diam. Diam adalah cara terbaik untuk melepaskan melepaskan emosi. Nah, kalau dari saya sih juga itu kayak emosi itu menurut saya itu kan kita terbawa suasana karena mungkin suasana panas atau apapun yang terjadi di dalam sekitar lingkungan kita kan kita mudah emosi. Kalau dari bad mood. betul. Kalau dari agamaku sendiri tuh memang sih tidak jauh-jauh yang dari namanya ibadah. Kalau misalnya kamu ibadah. Dan Oke, Kak Amanda dan Kak Amel. Oke. Mungkin ini lebih Last question. tertuju ke Kak Amel karena masih di bangku sekolah, tapi mungkin Kak Amanda juga bisa karena Tidak jarang juga universitas. ya. Yes. Kak, bagaimana sih mengatasi tekanan dan stres di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampusnya Kak Amanda? Oke, dimulai dari saya dulu nih. Iya, Oke, boleh. Mulai dari saya. Saya kayaknya akan berbicara kurang lebih panjang lebar ya. Lebar lebar ya guys, lebar. Ya, di sekolah ini kan kita temukan tidak jarang juga banyak pertemanan yang kita temui itu seperti pertemanan yang toksik atau pertemanan yang tidak sehat, misalnya kayak circle yang sindir-sindiran atau kayak circle yang nggak mau kalah gitu. Nah, itu tuh bisa jadi penyebab stres dan depresi bagi orang-orang yang merasakannya, bagi orang-orang yang ditindas. Nah, pertanyaannya tadi apa nih? Bagaimana cara mengatasi tekanan dan stres? Oke, nah pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi tekanan dan stres di lingkungan sekolah? Menurut saya atau untuk bagi saya sendiri, saya akan lebih memutuskan untuk berhenti dari pertemanan itu dan memilih berteman lebih ke teman-teman yang positif dan yang tidak membawa hal-hal yang begitu sindir-sindiran lah, apalah kayak sindir-sindir di sosmed lah gitu. Kan lagi sering-seringnya kalau marah-marah ada pasang status WA-nya, ini begini. banyak tuh sindir-sindiran. Oke, anak muda zaman Bagusnya sekarang. kita berhenti deh, kita cut off diri kita dari pertemanan yang kayak begitu, karena itu juga dapat membuat mental kita sangat terganggu, apalagi bagi orang-orang sekitar yang merasakan dampaknya, seperti orang-orang yang dibully, apalah pembuli juga bakal merasakan kayak nanti nih dia dapat di dalam agama tuh kita dapat perbuatan kan ada hisapnya gitu, perbuatan apa pi Ustazah Oki. Lanjut. Oke. Di sampai mana pi? Ajab.
Siap. di dalam perbuatan kita itu pasti akan ada karmanya atau Iya. ada azabnya sendiri yang berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, pembuli juga pasti pasti akan merasakan Merasakan dampak. hal-hal yang seperti tersebut. Sebaiknya, nah itu tadi yang saya bilang, sebaiknya kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, dan marilah kita mengajak diri kita sendiri untuk ke hal-hal yang positif. Betul. Ya, betul banget. Applause for Kamel. Kapan Gokil jadi sih. ustazah? Amin. Kapan-kapan. Oke, dari Dari Kamanda. Kamanda. Kalau dari saya sendiri nih pribadi, bukan. Oke nih, kalau misalnya dalam internal kampus sendiri yang dimana saya kan baru kurang lebih 2 bulan kan 3 bulan saya kuliah. Kalau untuk dalam menghadapi tekanan stres atau apa itu, kita lebih ke stresnya itu bukan tentang pertemanan atau tentang circle enggak, lebih stres tuh sebenarnya ke tugas. Tugasnya yang ini loh, yang kayak misalnya apa yang kalian pelajari di SMA itu tidak sama loh yang seperti di Berbanding di terbalik. dunia, di dunia perkuliahan. Terus cara menghadapinya itu ya dengan cara kalau ada tugas jangan ditumpuk, dikerjakan sebisa Waduh, mungkin. dikerjakan. Itu saya. Karena masalahnya yang pusing sendiri kan, yang stres sendiri kan Kita. betul. Apalagi kalau misalnya kayak dibilang tuh di dunia kampus, misalnya tugasnya tuh bisa datang secara tiba-tiba. Bukan di SMA kan tugasnya tuh kayak dikasih di sekolah hari itu Iya, juga. iya. Kalau di dunia kampus tuh tidak. Misalnya nih contoh berapa bulan yang lalu lagi asik nih kerjain tugas yang satu, tiba-tiba Datang lagi. Datang tugas lagi, yang bukan lain. datang tugas yang lain, tiba-tiba dosen ngechat, hari ini kerja tugas sekian, besok dikumpul. Posisinya ini sudah jam 10 malam. Oh, apa enggak gila? Nggak stres Anda. Jadi takut tuh ya. Jadi takut kuliah enggak kalau- boleh. Jangan dong. Jangan takut dong, kuliah, jangan dong. tidak boleh. Itu adalah proses pendewasaan. Baik, siap. Proses pendewasaan. Tapi kalau untuk pertemanan saya sendiri itu mungkin hampir sama sih seperti yang di sini, yang seperti yang Mel katakan. Tapi memang sih kita harus pintar-pintar jaga diri, pintar-pintar pilih teman gitu ya. Karena tidak selamanya teman yang kamu kenal di awal bisa baik sampai sekarang. Tidak. Dan itu juga nih kalau misalnya di internal kampus, kamu tuh pintar-pintar bawa teman, pintar-pintar cari teman. Jangan kamu pikir kayak teman saya bisa aja dapat teman seperti di SMA itu baku bawa terus, tidak selamanya seperti itu. Karena di kampus itu kadang juga tuh ada yang main circle-circlean, ada juga yang malahan tuh kayak ada yang terpojokan. Beda-beda seperti- tipis iya, sama. beda-beda tipis sih kalau untuk soal pertemanan. Tapi kalau soal untuk tugas saya angkat tangan. Nah, beda banget jauh ya Saya juga sama angkat ya. tangan. Saya tumpuk-tumpuk tugas, Nah. tim tumpuk-tumpuk tugas. Jadi gitu kalau pesan-pesan saya sih untuk Amel nih terutama yang Siap. sudah mau bersedia masuk ke Amin. internal kemahasiswaan. Intinya tuh pesan saya sih belajar baik-baik. Terus kuncinya juga tuh pintar-pintar pilih kampus, jaga diri, pintar-pintar pilih teman. Jangan sampai kamu salah pilih teman, kamu terbawa arus. Iya. Gitu kan? Karena kita nggak tahu kan pergaulan sekarang kayak bagaimana, apalagi mental anak-anak sekarang seperti apa, mudah breakdown apa segala macam. Breakdown. sih itu kan salah ya. Breakdown. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya sih kayak gitu. Pintar-pintar lah cari teman. Teman tuh paling berpengaruh. Iya, Karena terhadap awal-awalnya tuh kayak dibilang kalian itu masuknya sama-sama, keluarnya harus sama-sama. Tidak, bestie. No bestie. Itu bestie. Tidak Tidak seperti ya. itu. Tapi kembali lagi ke internal kampusnya masing-masing. Setiap kampus punya peraturannya masing-masing, setiap kampus punya cara pandangnya masing-masing ya untuk seperti itu. Terus buat kalian berdua juga nih, ya, baik-baik sekolahnya. Iya terus dong, terima kasih. harus pintar-pintar juga cari Cari teman. cari teman. Apalagi di anak-anak remaja sekarang kan pergaulan marak semakin terjadi, pergaulan bebas semakin besar. betul. Apalagi Sekarang ini lagi baru-baru ada isu yang terjadi di kabupaten Iya. di daerah kita. Daerah kita tentunya tadi ya. Kalian sudah tahu lah apa Ya, soalnya. oke. Bisa dibahas. Jadi Oke. itu saya bilang kembali lagi nih ke pergaulan, cara cari temannya kalian seperti apa, terus cara-cara kalian tuh
untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang kalau kalian sudah tahu itu nggak baik, nggak usah dilanjutkan gitu. Kayak ini tuh nggak benar, ini tuh nggak benar, itu nggak benar, gini segala macam. Kalau sudah tahu itu nggak benar, jangan dilakukan. Jangan diikuti. Betul kan? Jangan Betul. dilakukan. Cut off. Kalau cut off orang-orang seperti itu yang mau bawa kalian bertiga ke ranah yang nggak baik. Iya, jangan ikutin orang-orang Jangan yang ikuti toksik. kata-kata orang. Kalau kata-kata orang tuh kayak baik di awal sih begitu ya, tapi nggak tahu di belakangnya tuh Manis di awal. manis di awal. Teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang asik dan seru banget bersama Kak Amanda dan Amel. Iya, Sebenarnya kita betul. tidak mau mengakhiri ini, tapi ya karena Waktu juga. Tapi Kak, apakah kita bisa bertemu lagi di segmen selanjutnya? Oke. Kalau dari saya sih sebagai mahasiswa ya. Oke. Punya kesibukan ya. Yang Iya, kesibukan tapi kesibukan. saya akan usahakan Oke. calling saja gampang. Oke, Bisa berarti ditelepon, teman-teman kabarin tunggu aja. Iya, oke. Iya, Oke. tunggu aja di Bakal segmen saya lanjut selanjutnya. kok segmen Oke. kedua ini. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang hangat dan seru kita bersama Kak Amanda dan Amel. Teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Semansa Kelaka dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal segmen selanjutnya. Kami Zaja dan kami saja Dan Amandel. Maksud saya tidak bicara Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami saja Kami Amandel. pamit undur diri. Dadah.